Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ba'd. Yang saya hormati para bapak, para ibu hadirin salat subuh yang berbahagia. Insyaallah kita pada pagi hari ini akan bahas topik di masjid sebagai upaya menjaga kebersihan udara dan lingkungan. Sebagai gambaran, di tanggal 4 Juli 2023, sekitar 1,5 bulan lalu lah, itu planet bumi mengalami hari paling panas sejak diciptakan, gitu kalau kata peneliti. Sejak bumi ada, itu paling panas 4 Juli 2023. Jadi kalau bapak ibu ngerasa panas benar sekarang, nah itu bukan cuma fenomena di Kota Depok misalnya atau di Jakarta, bukan juga cuma di Indonesia, tapi itu kejadian memang menimpa seluruh dunia. Apalagi bulan Juli itu rata-rata wilayah-wilayah manusia di planet bumi itu mengalami musim panas. Juli makan samar ya. Dan masalahnya kompleks. Ada yang menghubungkannya ke kendaraan bermotor, ada yang menghubungkannya ke pabrik-pabrik, macam-macam. Tapi apapun masalahnya, mesti kita sebagai warga planet ini plus sekaligus muslim, mau gak mau kita punya kewajiban untuk berandil dalam memberikan solusi. Ayat yang terkenal kan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa beramal kebaikan sedikit saja, mithqala dzarratin, seberat zarrah, terjemah populernya seberat atom, niscaya dia akan melihat balasan kebaikan. Dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabarani dan lain-lain, "Idza kana wadan yaumul qiyamah," kata Nabi, kalau besok hari kiamat, "wa fi yadi ahadikum fasilah," dan di tangan kalian ada bibit pohon, "falyagrisha," maka mestilah dia menanamnya bibit tersebut. Ini bayangin bapak-bapak ibu-ibu, kalau besok kiamat kita punya bibit pohon nih, pohon apa misalnya? Ya pohon belimbing kali ya, tidak, cuma pohon belimbing biasanya nggak ditanam dari bibit. Ya anggaplah pohon cabai misalnya. Kalau besok kiamat kita bakal menikmati nggak pohon tersebut? Gimana Pak? Kita nanam sekarang nih, besok kiamat. Kata Nabi kalau punya bibit besok kiamat, tanam. Kita bakal nikmatin nggak pohon tersebut? Bakal nikmatin nggak pohonnya? Pohonnya gitu, bibitnya gede jadi pohon. Bakal nikmatin nggak? Ya enggak, besok kiamat. Oh, mungkin anak cucu kita. Anak cucu kita bakal nikmatin nggak? Enggak juga, besok kiamat. Tapi poin yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah supaya kita tuh beramal soleh, berandil, walaupun kecil, walaupun mungkin pengaruhnya belum tentu dirasakan orang. Walaupun mungkin pengaruhnya belum tentu dirasakan, belum tentu. Kita seorang mungkin nggak berefek. Kita 2 orang, walaupun mungkin belum berefek, tapi lebih ada pengaruhnya dibandingkan kalau 10. Kita 3 orang, kita 100, kita satu komunitas yang besar, 1.000, 10.000, 100.000, mungkin baru terasa. Contoh yang agak konkretnya di Indonesia adalah masalah jilbab. Dulu sempat ada masanya itu pakai jilbab
di sekolahan negeri boleh apa enggak Pak? Jangan bapak-bapak sekolah dulu pakai jilbab di sekolah negeri boleh kagak? Hah? Sekolah negeri Bapak? Tahun berapa? Saya cerita kasus sekolah saya di SMA Negeri 1 Bekasi. Itu tahun 94 aja. Tahun 94. Itu ada senior kita pakai jilbab nggak boleh masuk kelas. Ini waktu itu banyak, bahkan di kasus ini ada di beberapa tempat di Jakarta. Nggak bisa ya kalau bisa. Oh gitu, ya ada. Pakai laptop kalian aja. Saya kirim filenya. Saya kirim file. Mana laptopnya, mana jadi? Ada. Tadi laptopnya kayaknya ada. Luar kelas. Tapi satu orang pakai jilbab, satu siswi pakai jilbab dilarang, bisa dikeluarin dari kelas. 2 sekolah kejadian, 3 sekolah, akhirnya bisa isunya diangkat jadi isu nasional. Yang pakai jilbab jadi makin banyak, sekolah mau terdesak untuk mengizinkan, dan akhirnya boleh. Dan kejadian seperti ini banyak. Kejadian seperti ini banyak. Waktu itu memang sekolah-sekolah Muhammadiyah berandil juga siapa siswa dikeluarin gara-gara pakai jilbab masuk sekolah Muhammadiyah untuk kasus ini beberapa tempat di Jabodetabek. Poin ini yang saya sampaikan adalah bahwa kalau kita ingin menyelesaikan masalah lingkungan, maka kita nggak perlu harus bicara skalanya negara, nggak harus. Wah negara harusnya begini, atau bicara internasional harusnya negara-negara barat begini dan begitu. Itu betul, dan mesti ada yang mengusahakan untuk melakukan itu. Bagi yang punya power di negara mesti bergerak, bagi yang bisa melobi negara-negara lain bergerak. Tapi kita juga bisa berandil. Dan karena Ustaz Taiba bilang turut tema tentang masjid, maka saya hubungkan saja kalau gitu ke masjid. Lagi-lagi bukan karena masjid ini biang masalahnya, tolong jangan salah dipahami. Pasti seperti COVID, masjid ditutup. Jangan bilang masjid jangan dijadikan biang penyebaran virus. Kita nggak bilang begitu. Tapi masjid bagaimanapun juga salah satu tempat penting yang dimiliki kaum muslimin. Malah dia bisa dibilang simbol Islam di satu tempat itu masjid. Maka kalau masjidnya menjaga betul-betul protokol kesehatan di zaman COVID, orang akan melihat Islam peduli kesehatan. Kalau masjid menjaga protokol kesehatan di zaman COVID, masyarakat Islam sekitar masjid tersebut akan mengambil pelajaran. Kita juga harus ikut menjaga protokol kesehatan. Masjid aja menjaga protokol kesehatan, dan seterusnya. Maka gaya hidup, pola hidup yang ramah lingkungan, menjaga lingkungan, alangkah pentingnya kita mulai dari mana Pak? Dimulai dari masjid. Otomatis masjid berarti jamaah-jamaahnya juga. Otomatis masjid berarti lingkungan sekitarnya juga. Terlebih Masjid At-Taqwa dekat dengan beberapa pusat pemerintahan, dekat dengan Polsek Beji, dekat dengan kantor kecamatan, dekat kantor kelurahan. Pinggir jalan raya juga, ini jalan salah satu dari 8 jalan menghubungkan Depok ke Jakarta. Ini jalan Asnawi atau jalan Haji Usman ya. Berarti kan, dan nanti bentar lagi dikit lagi katanya Masjid At-Taqwa sampai pinggir jalan, betul ya? Begitu Ustaz Najri. Nah, maka orang bakal melihat ini masjid memberi teladan nggak tentang penjagaan lingkungan. Sebenarnya di slide saya paparkan 5 item yang menjadikan satu masjid layak disebut green masjid, masjid hijau. Dan julukan masjid hijau itu saat ini kalau di Indonesia pilot projectnya adalah di Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal itu
sudah dapat sertifikasi dari lembaga yang peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dia masjid bagus dalam hal tersebut. 5 item tersebut apa saja? 5 item di sini, 4 terkait dimensi fisik dan 1 terkait dimensi non fisik. Saya mulai dari yang non fisik dulu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, green masjid harus dibangun di atas landasan takwa. Ini nomor 1. Sebab itu pembeda masjid yang dicintai Allah dengan masjid dirar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, "Afaman ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi." Masjid yang ussisa 'ala taqwa, dibangun di atas landasan takwa. Jadi enggak cuma namanya masjid at-taqwa, tapi masjid dia dibangun di atas apa? Landasan takwa. Itu lebih layak engkau wahai Nabi sholat di situ. Ahaqqu an taquma fihi. Jadi waktu itu sebab nuzul ayat tersebut, orang-orang munafik ikut-ikutan bangun masjid. Nanti kita kenal masjidnya dijuluki masjid apa? Dirar. Masjid Dirar. Tujuan masjid ini menyaingi Masjid Kuba. Masjid itu udah nggak ada. Bapak-bapak kalau ke Madinah umroh bisa ada Kuba, bisa jalan kaki sekarang tuh dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Ada apa namanya, pedestrian walk-nya itu ada. Ya, jalan atau apa? Pejalan kakinya. Jalan kurang lebih 1 jam lah kalau jalan santai. Sampai Masjid Kuba itu udah nggak ada lagi masjid-masjid yang sangat dekat. Dulu orang munafik bangun masjid dekat Masjid Kuba. Tujuannya apa? Biar jamaah Masjid Kuba pecah. Biar jamaah Masjid Kuba jadi nggak kompak lagi. Karena tadinya dia jumlah jamaah misalnya 1000 selalu sholat di situ. Sekarang ada masjid lagi dekat, jadi berkurang 500 ya. Makanya juga penting diingat sebelum membangun masjid, lihat masjid sekitar. Jangan sekenanya saja, pengen bikin masjid, pengen dapat pahala. Iya, pengen dapat pahala, tapi jangan-jangan Anda juga bikin dosa di saat yang sama, karena mengganggu dalam tanda kutip masjid sekitar yang masih dekat dan masih mencukupi. Nah, masjid itu apa juga lebih buruk daripada itu rencana masjid tersebut mau dibikin pengajian-pengajian orang munafik, bikin tempat kumpul rapat-rapatnya orang munafik, itu masjid Dirar. Makanya aman Rasul SAW itu dibongkar masjidnya sama Allah, disuruh demikian. Nah, di antara bukti masjid tersebut dibangun di atas takwa adalah dia lebih memperhatikan isi masjid yang berupa jamaahnya dan program-programnya dibandingkan arsitektur masjidnya. Nih, salah satu ciri masjid dibangun di atas takwa, dia merhatiin bagaimana contoh imamnya. Nggak boleh maju jadi imam. Tenang, ini kejadian dari masjid at-taqwa. Alhamdulillah masjid at-taqwa imam-imamnya cakep. Termasuk bapak yang tadi ya jadi imam, masya Allah bagus. Termasuk bapak yang mau ngaji tadi, Pak siapa tadi itu ya? Bagus banget caranya. Hah? Pak Mulyadi ya, masya Allah. Ya. Cakep. Ya. Cuma di beberapa masjid bangunannya cakep, imamnya, aduh. Ini berarti bukan masjid dibangun di atas takwa nih sebetulnya. Ini nggak mencerminkan lah hal tersebut. Kalau kita nggak menuduh niat ya. Karena yang paling penting dari masjid apanya? Sholatnya. Ini sholat berjamaah kan? Kalau sholat berjamaah, siapa orang yang paling penting dalam sholat berjamaah? Ya imamnya. Lebih penting imam, kualitas imam lebih penting daripada banyaknya jamaah. Saya ulangin, kualitas imam lebih penting daripada banyaknya jamaah. Imam satu, ya pasti satu imam ya. Nah, jamaah 3 misalnya, tapi imam ini tajwidnya bagus. Dibanding satu lagi, jamaahnya 3000,
tapi imamnya nggak benar baca Al-Fatihah. Mana yang sholatnya sah? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Yang kedua, mentok-mentok makruh, mentok-mentok apa? Makruh sholat di situ. Malah banyak ulama bilang kalau Fatihahnya salah fatal, kita jadi makmum, kita misahkan diri. Imam baca misalnya, oh kacau di Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah rukun sholatnya. Kalau surat lain masih ringan lah, nggak masalah. Tapi Al-Fatihah, kalau udah Al-Fatihahnya udah nggak benar, maka kita mesti misahin diri tuh. Sholat sendiri langsung, kita rukun sendiri, salam sendiri gitu ya. Jadi masjid dibangun di atas takwa, memperhatikan kualitas imam. Masjid dibangun di atas takwa, memperhatikan program-program pengajian masjidnya. Gak harus pengajian juga, bisa beragam. Ya, beragam. Belajar matematika di masjid juga boleh. Nanti kapan-kapan kita bisa mungkin lebih banyak membawakan riwayat bahwasanya Nabi SAW tuh Masjid Nabawi. Ini kita nggak bicara musola kecil, kita bicara masjid, nggak sembarang masjid, Masjid Nabawi. Itu Nabi SAW izinkan para sahabat latihan pedang di sini, di dalam masjid. Apa kekurangan lapangan itu Madinah? Enggak, mereka sholat id di lapangan. Kekurangan lapangan? Enggak juga. Tapi Nabi SAW membiarkan, bahkan ikut nonton mereka latihan pedang di masjid. Kalau zaman sekarang ada bapak-bapak marah-marahin anak tapak suci latihan di masjid, mungkin harus baca dulu hadis tadi. Saya nggak bilang dianjurkan sunnah latihan tapak suci dalam masjid, saya nggak bilang sunnah. Tapi minimal jangan merasa aneh ada kegiatan selain sholat di masjid. Jangan Nabi SAW masjid tempat ngobatin pasukan yang terluka. Sampai-sampai ketika Amr bin As itu terluka, kan ditendain. Ini luka masing-masing ditendain. Sampai keluar dari tenda ngalir darah. Sampai jamaah masjid bilang, ini darah siapa nih? Oh dari tenda, siapa di tenda? Dibuka. Sahabat lagi terluka dia, lagi diobatin. Saya nggak bilang bikin tenda di sini untuk ada orang sakit. Saya nggak bilang begitu. Mungkin kalau kondisi mendesak bisa lah. Tapi minimal masjid berarti didampingin ada klinik misal. Contoh. Masjid yang dibangun di atas takwa, kegiatan juga variatif. Zaman Nabi Hasan bin Thabit itu membacakan syair di dalam masjid. Makanya Umar bin Khattab pernah, ini sepeninggal Nabi wafat ya, melototin sahabat yang baca syair di masjid. Jadi bapak-bapak pernah nggak dulu zaman tahun 90-an gitu main-main ke Taman Ismail Marzuki, pernah nggak? Yang deket IKJ itu tim. Sekarang udah cakep pada perpustakaannya. Dulu kan sering di situ. Ya pujangga yang top tuh baca syair di situ. Nah Masjid Nabi begitu juga. Banyak. Maka kalau masjid dipakai untuk mengungsi banjir, gimana? Boleh nggak? Masjid dipakai mengungsi banjir, bener nggak? Bagus, bener. Masjid dipakai mengungsi gempa, misal, atau sejenis lah. Nah, benar. Jadi masjid yang dibangun dari takwa memperhatikan kegiatan di dalamnya agar seru, agar menarik. Kalau masjid ini udah isinya rata-rata usianya di atas 50 nih, itu tanda-tanda tuh. Kok bisa rata-rata jamaahnya 50 tahun? Padahal orang Indonesia sekarang 60% usianya sekitaran di bawah 35 tahun. 60% orang Indonesia hari ini. 60% orang Indonesia hari ini tuh 35 tahun ke bawah. Masjid kalau usianya malah rata-ratanya 50 tahun ke atas, berarti tanda kebanyakan orang Indonesia kagak mampir ke masjid. Tuh. Jadi perlu khawatir, betul. Makin kita usia lanjut, kita makin cinta masjid, itu bener loh. Saya nggak bilang bapak-bapak jangan ke masjid lagi yang udah lanjut usia. Isi masjid. Tapi poin saya,
tolong anak yang di rumah kalau usianya sudah balik, kalau masih kecil mungkin belum wajib ke masjid. Usia sudah balik, berarti kan sudah kena panggilan untuk sholat di masjid. Apalagi fatwa tarjih Muhammadiyah, perempuan juga, perempuan selama menjaga pakaiannya juga disunahkan ke masjid. Ini fatwa majelis tarjih dan ini pendapat sebagian ulama. Ya, bahwa perempuan disunahkan juga ke masjid. Tentu ya syaratnya ya cuma perempuan, laki-laki juga memperhatikan bajunya. Tapi perempuan ditekankan karena hal-hal yang kita jelaskan. Intinya adalah masjid yang pertama baru dibangun, baru disebut green masjid kalau dibangun di atas landasan tanah. Lebih memperhatikan kegiatan daripada bangunan. Yang kedua, green masjid itu sudah siogianya didampingi kebun. Kalau bisa sih nanti ada space untuk kebun. Kan katanya mau bangun masjid nih, mana Ustaz Najdi? Nah, mau bangun, siapa ketua panitia pembangunan masjidnya? Ustaz Hasan namanya. Nah, itu siapa? Tolong diperhatiin, mesti ada apa? Ada taman. Kalau bisa tamannya taruh di depan biar kelihatan syiar supaya orang meneladani rumah kita sekecil apapun. Bahkan mungkin meskipun belum punya sendiri, itu sudah seyogianya ada kebun. Kalau nggak ada maka minimal pot tanaman. Tadi saya udah baca hadisnya kan? Kita disuruh sama Nabi nanam apa tadi? Tanam pohon. Ada hadis lagi lebih keren. Ma min muslimin, hadis Bukhari Muslim. Yaghrisu gharsatan, tidaklah seorang muslim nanam pohon fayakulu minhu tayrun aw bahimatun aw insanun, terus ada burung, ada hewan atau manusia mengambil manfaat dari pohon tersebut. Umpama misalnya nanam cabai, cabainya diminta sama tetangga, Pak, cabainya udah banyak nih, atau Ibu gitu ya, boleh nggak satu aja buat ngulek nih, buat tambahan gado-gado misal contoh. Pertanyaan saya, Bu, Pak, berpahala nggak kita kalau ada yang ngambil tuh atau memanfaatkan cabainya? Berpahala nggak kita? Dapat pahala. Burung ataupun hewan kata Nabi, kalau kita nanam pohon buah, dimakan kelelawar, yang kelelawar suka gitu. Berpahala kita? Yang dasar kelelawar ambil buah saya, tenang, berpahala. Ya, sampai sahabat bingung. Apa benar Nabi hewan makan tanaman kita berpahala? Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Makhluk hidup apapun yang ngambil dari pohon tersebut, kalian dapat pahala. Malahan salah satu wakaf terdahsyat di zaman Nabi itu wakaf kebun. Nama kebunnya Bayroha. Itu ada di hadis Bukhari Muslim juga. Bahkan itu menjadi salah satu hubungan ayat di awal juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi ada sahabat Nabi SAW tuh habis sholat, biasanya sholat asar atau sholat zuhur, terutama zuhur, itu mampir dulu sebelum pulang ke rumah, mampir ke kebun punya nih sahabat. Namanya buat bayi roha. Nabi minum air dari sumurnya, Nabi ngadem makan buahnya. Sahabat ini akhirnya apa? Mewakafkan untuk kebun. Turun ayat, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian kagak bisa mencapai derajat kebaikan tertinggi sampai kalian menginfakkan yang kalian paling cintai. Ini ayat ini berhubungan dengan kisah tersebut. Masya Allah. Jadi ternyata dari zaman sahabatnya udah terbiasa menghubungkan antara kebun dengan pahala. Utsman wakaf kebun korma. Memang demikian adanya. Jadi tolong nanti masjid diperhatikan, karena sedikit apapun tanaman
Dia kalau siang hari tetap saja dia berfotosintesis, tanaman-tanaman yang berdaun tentu ya. Dan berarti dia akan mengurangi karbon dioksida dari lingkungan kita, menggantinya dengan apa? Oksigen. Coba di sini siapa yang kalau siang-siang di bawah teduhan tuh merasa adem gitu? Semua kita pasti merasakan adem ya. Jadikan masjid kita tuh kelihatan begitu juga, hijaunya udah bikin adem. Tolong. Yang ketiga, dan ini salah satu sebab di Istiqlal untuk dapat sertifikat Green Masjid tadi, Green Mosque, itu masalah hemat air dan juga mendaur ulang air wudhu. Jadi penting ingat, apalagi fatwa Majelis Tarjih lah, ya. Fatwa Majelis Tarjih itu udah ada masalah hemat air, udah ada bukunya keluar, fikih air. Jadi wudhu tuh jangan lagi pakai keran yang model begini. Pernah nggak pakai keran kayak gini? Pernah lihat ya? Tapi mudah-mudahan bukan masjid At-Taqwa sih. Ya. Keran kalau dibuka jauh gede gitu. Nah. Tapi kalau dikecilin nggak bisa. Ya. Ada keran kayak gitu modelnya. Jangan lagi. Pilihan keran kan banyak. Cari yang bagus sedikit supaya airnya keluar dikit. Ini ada beberapa alat. Kalau memang kerannya terlanjur airnya gede, ada alat yang untuk menghemat air. Beberapa juga pakai yang pencetan. Jadi untuk air keluar pasti apa? Dipencet. Supaya kalau nggak ada yang pencet berarti airnya yang keluar. Jadi nggak ada ceritanya keran lupa dimatiin, nggak ada. Kalau yang dipencet. Ya banyak variasi. Intinya tolong hemat air. Sahabat juga bingung tuh. Afil wudhu israf, apa ada Nabi? Wudhu kok boros? Ini kalau boros mungkin jajan gitu ya. Sahabat tuh bingung. Kalau boros jajan kali, belanja boros. Kata Nabi, ada juga wudhu boros. Wudhu kan amal soleh. Jadi sahabat bingung, ada apa? Ada amal soleh itu boros? Nggak ada. Bayangan sahabat gitu. Tapi Nabi bilang ada. Wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun kau wudhu di atas sungai mengalir deras. Kebayangin? Meskipun kita wudhu di sungai Barito, sungai Musi, sungai gede, itu kalau kita pakai air berlebihan, padahal sungai gede ngalir, tetap kata Nabi boros. Dan itu dilarang. Ya Allah. Apa kabar kita hari ini? Wudhu masih kadang-kadang di Depok kan kadang mati lampu. Kalau mati lampu beberapa tempat itu kalau nggak punya toren, nanti nggak bisa ngeluarin air. Di beberapa tempat di Indonesia masih kekeringan. Kok kita masih aja boros air? Nggak benar. Sampai terkenal tuh di kalangan orang-orang yang nggak suka Islam, itu masjid jadi contoh tempat boros air. Saya pernah hadir di seminar gitu ya, yang bikin bukan orang Islam, agak sentimen dikit sama Islam, itu gitu, agak disindir masjid-masjid gara-gara boros air. Kita bilang sebenarnya mah lebih boros mall apa masjid kalau urusan air. Borosan mana? Mall apa masjid? Mungkin mall lebih boros. Borosan mana? Apartemen apa masjid urusan air? Kita bisa bilang apartemen. Borosan mana? Ah, panjang. Artinya kenapa masjid gitu yang disindir kalau urusan air? Kenapa nggak mall? Kenapa nggak yang lain-lain? Itu satu. Dua, Muslim yang di masjid tersebut selama dia ngikutin sunnah Nabi, dia nggak akan boros air. Bisa jadi lebih boros air di rumah daripada air di masjid. Karena insya Allah berapa orang sih mandi di masjid ada? Kalaupun ada dikit, ya mandi. Paling-paling masjid apa? Wudhu dan buang air. Sementara di rumah kan mandi apa segala, nyuci piring. Di masjid insya Allah nggak ada orang nyuci piring, ya jarang lah. Kalaupun ada itu masjid DKM, jarang dipakai juga. Paling-paling ntar misalnya makan-makan, nyuci. Hari-hari biasa mungkin. Tolong airnya dihemat. Kemudian Istiqlal juga itu punya teknologi mendaur ulang air. Nah ini mungkin bisa jadi sebagian orang nggak nyangka bisa ya air wudhu didaur ulang. Bahkan meskipun pakai pendapat
sebagian ulama yang bilang air musta'mal itu tidak mensucikan. Kan Muhammadiyah fatwanya air bekas wudu pun mensucikan masih. Ikutin madzhab atau sama dengan madzhab Maliki. Tapi andai pun pada pendapat mayoritas madzhab Syafi'i misalnya yang bilang air musta'mal enggak lagi mensucikan, tetap aja ketika air musta'mal itu banyak, maka dari dibersihin apalagi, maka dia bisa dipakai wudu. Maka masjid kalau bisa punya teknologi tersebut, insya Allah nggak terlalu mahal. Yang penting gimana ceritanya air dari masjid jangan langsung dibuang. Kan bisa untuk nyiram tanaman, bisa untuk macam-macam, bisa untuk dibersihin lagi, disaring, difilter buat kamar mandi, banyak. Dan lebih-lebih lagi untuk wudu. Istiqlal udah coba dan bisa berhasil. Juga air hujan. Alhamdulillah bentar lagi kita bulan September, berarti mudah-mudahan turun hujan, walaupun udah lama ya mungkin nggak turun hujan. Sampai MUI DKI aja udah ngobrolin mau ngumumin sholat istisqa. Jadi mungkin bentar lagi bisa jadi di Depok ada sholat istisqa, bisa jadi. Itu kita berarti tampung hujan. Indonesia banyak hujan, tapi juga kalau kemarau ya lumayan lama nggak hujan. Maka kita kalau hujan masjid menyediakan toren misalnya supaya kalau mati lampu tetap bisa wudu, supaya air hujan bisa dimaksimalkan. Yang keempat, masjid yang green masjid, yang ramah lingkungan itu masjid yang udara alami bisa leluasa masuk. Beberapa masjid memandang bahwa yang bagus masjid itu pakai AC. Saya bilang pakai AC bagus-bagus juga, tapi full AC terus-terusan juga dampak bagi pernafasan juga kurang baik, gitu ya. Setuju lah bapak-bapak ya. Ada yang jamaah, saya ingat banget dulu gara-gara AC jadi malas ke masjid. Saya ingat dulu ada tuh, bukan di sini tempatnya. Kenapa? Dingin banget masjidnya. Itu berarti bikin jamaah kabur tuh. Saya nggak bilang jangan pasang AC, cuma tolong dipikirkan bagaimana biar AC-nya nggak terus-terusan, nggak terlalu gede. Ada orang pilek itikaf di masjid gara-gara dengar AC. Nah, mau ada AC nggak ada AC, mesti masjid tuh ventilasinya bagus supaya udara alami masuk. Juga masjid supaya tetap di dalam nih udaranya sehat, mesti ada cahaya matahari atau sinar matahari yang dia masuk dengan mudah. Di Masjid Nabawi sendiri, meskipun dia kelihatan bangunan gede ketutup, tapi dia ada beberapa atap yang bisa kebuka, benar ya? Bisa kebuka. Itu tujuannya bukan karena kurang adem di dalam, adem dia, dingin malah Masjid Nabawi. Tapi memang mesti udara alami dan cahaya matahari itu masuk ke masjid kita. Itu sehat. Jadi mungkin atapnya nanti ya itu jendela lah, mungkin atap terlalu susah benerinnya, jendela bagaimana dibuka, encang dibuka kalau siang gitu ya. Itu udah dibahas. Ini apa yang saya sampaikan tuh dari artikel jurnal, saya kumpulin kira-kira bangunan-bangunan yang ramah lingkungan konsepnya gimana, juga dari beberapa contoh masjid Istiqlal kalau di Indonesia pun. Di Inggris masjid Cambridge Central Mosque itu juga terkenal sebagai masjid yang ramah lingkungan. Di Amerika juga waktu saya ke Virginia itu ada namanya Cory Majid ya, dia aktivis lingkungan, dia juga menggerakkan Green Ramadan, punya proyek Green Ramadan gitu ya. Jadi masjid-masjid bagaimana selama bulan Ramadan menuansakan cinta lingkungan. Itu saya ambil juga maksud dari situ. Nanti kita bahas. Juga di yang kelima terakhir adalah pembatasan kendaraan bermotor. Jadi coba diukur pakai Google Map misalnya. Diimbau jamaah yang radiusnya kalau jalan kaki kurang dari 10 menit diimbau ke masjid jalan kaki. Ini untuk dua hal. Yang pertama sunnah Nabi. Jadi disunahkan sih sunnah Nabi. Kalau pergi Jumatan dan pergi sholat Id itu tidak berkendara. Itu teksnya, tidak berkendara. Sunnah Nabi SAW. Para ulama sebutkan. Padahal mah kendaraan zaman Nabi apa sih? Kuda, onta, keledai gitu ya. Ya nggak
nggak berdampak terlalu buruk lah buat lingkungan. Walaupun ada juga, bisa juga, karena kotorannya hewan itu kan makin banyak kotoran hewan nggak terurus itu bikin pemanasan global karena keluar metana dari situ. Saya nggak mau bahas panjang masih, tapi intinya untuk polusi udara yang langsung asap tuh nggak ada deh. Tapi tetap disunahkan ke masjid jalan kaki. Ustaz, tapi kan saya nggak kejar komat ya. Tadi makanya yang radiusnya kira-kira kalau jalan kaki kurang dari 10 menit aja itu jalan kaki. Kalau yang jauh silakan. Ya mungkin ada. Karena banyak masjid tuh gitu deh, rumah dekat aja cuma naik mobil. Ada di beberapa perumahan tuh biasanya rumah dekat sholat subuh padahal nggak buru-buru kan subuh gitu ya biasanya. Kalau hari Sabtu Ahad nggak terlalu buru-buru naik mobil ya. Akhirnya parkir penuh. Ya nggak masalah sebenarnya kalau memang butuh banget, tapi kalau bisa kita kurangi, kita batasin. Gitu. Apalagi sekarang kendaraan bermotor sering disalahkan. Walaupun memang ada salahnya juga, tapi bukan salah terbesar sebetulnya. Tapi kita coba kurangi. Nabi aja mensunahkan jalan kaki ke masjid. Itu lebih. Satu sunnah Nabi, 2 menjaga lingkungan. 3 bisa ditambahin juga apa? Kesehatan. Bagi banyak orang, mungkin dia udah nggak kerja. Satu-satunya kegiatan keluar rumah paling sering apa? Ke masjid gitu ya. Nah, lumayan dia 5 kali ke masjid bolak-balik. Jalan kaki. Nah, itu kalau iklan susu tuh ada 1000 langkah. Nah, itu ada 1000 langkah insya Allah. 100 pergi, 100 balik, 200. 200 kali 5, 1000. Alhamdulillah. Nah, terpenuhi. Tulang sehat. Apalagi kita di masjid, kita kebanyakan 50 tahun ke atas. Nah, itu bagus tuh. Menjaga supaya tulang tetap bisa prima. Nah, itu masih ada 3 menit. Satu hal yang penting juga diingat, dan ini konsep yang Khori Majid waktu itu yang saya sampaikan tadi barusan. Dia tahun 2013 tuh bilang begini, banyak masjid kalau acara makan-makan seperti buka puasa bersama, itu sampahnya ampun-ampun. Maka coba kita lihat buka puasa bersama kita kemana tuh dan kayak apa ngurus sampahnya. Kalau bisa kita kurangin plastik maka bagus. Misal pakai daun pisang. Kalau diperhatiin nih panitia yang Jumat Berkah atau makan-makan habis pengajian pagi, diperhatiin kalau bisa pakai apa? Daun pisang itu nggak pakai kertas nasi uduk. Maksud saya kertas nasi uduk, kertas coklat. Saya nggak nyalain loh, dia ada mungkin ada di sini yang jualan itu, saya nggak nyalain, itu bagus juga. Setidaknya kertas kan bukan plastik. Cuma kalau mau lebih bagus lagi, pakai daun pisang. Juga makan bersamanya, nggak harus pakai plastik. Kalau Masjid Nabawi pakai plastik ya karena mereka susah di sana nyari daun lebar-lebar begitu. Kita alhamdulillah mudah, kita pakai daun pisang. Dicoba. Jika pembuangan sampah ya bagaimana masjid, limbah sampah. Jika masjid ini ada kerja baktinya enggak? Jangan cuma marbot. Kalau ada marbot, jangan cuma marbot yang bersihin masjid. Sekali-kali Ustaz Najdi diatur sebulan sekali itu ada kerja bakti bersih-bersih masjid dan lingkungan sekitar masjid. Bukannya kita kekurangan duit bayar orang bersihin, tapi biar ada syiarnya. Jadi masyarakat melihat tuh masjid aja bersihin selokan masjid. Nah kalau dilihat orang Pemkot gitu kali ya, orang DPRD mungkin malu, ya Allah gitu ya. Ini masjid sekota Depok rajin bersih-bersih. Sementara mungkin beberapa kantor pemerintahan ada kali kecil kotor, kagak dibersih-bersihin lama tuh. Mungkin di beberapa tempat di Kota Depok selokannya kotor dibiarin aja, jadi malu. Dan yang kayak begini biasanya anak muda demen. Anak muda nih kayak gini kalau acara bersih-bersih Pak, itu demen mereka. Ustaz, tapi kan mereka demennya foto-foto, selfie-selfie kirim ke Instagram, rekam-rekam. Itu urusan lain lah. Niat tuh nilai ta'ala urusan lain ya. Yang penting mereka tertarik masjid ini ternyata
ramai seru juga, ada kegiatan bersih-bersih. Wallahu a'lam bishawab. Pada jam 6 bapak-bapak ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini berupa konsep green masjid itu jadi salah satu upaya kita menjaga kebersihan udara makin sehat, karena pohon, mengurangi kendaraan bermotor, kesehatan lingkungan, ya tadi hal-hal yang sudah saya sampaikan. Dan kita takwa karena bentar lagi punya rencana ya menambah sampai jalanan, nanti ditambah kebun mudah-mudahan. Kalau bangun masjid ya udah oke. Saya nggak tahu rencananya gimana, tapi depan misalnya parkiran diperluas, tambah taman kebun di pinggir jalan. Cakep pasti, pohon rindang gitu ya. Orang demen main-main, senang. Anak-anak main-main depan situ, taman-taman. Apalagi pemerintah Depok kan bikin taman-taman di kelurahan banyak. Dan lebih penting dari itu semua, masjidnya diramaikan. Kita ajak anak kita ke masjid. Kalau memang udah usia remaja gitu ya, diajak. Gitu semua. Istri kita ajak juga kalau memang memungkinkan. Wallahu a'lam. Kita berbanyak hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi.